Ya itu. Oke kan, nah saya juga bingung kalau Anda nggak bisa menggunakan Microsoft Word, nah gimana gitu kan. Kalau saya harus ngajari dulu ya nggak selesai-selesai. Nah, sebetulnya Microsoft Word itu bagiannya di KF ya, keterampilan fungsional. Ya, ditanyakan di sana caranya gimana. Ya, oke. Okay. Oke, jadi alasan yang kedua kenapa sih saya pakai di foto terus kemudian dikirim lewat di upload gitu ya. Alasan yang kedua gini loh, eh, kejadiannya sering kali itu murid itu gini, nggak mau susah-susah. Jadi ambil dari Google gitu kan, dari Google di copy paste kirim gitu loh. Jadi nggak dimikir, dia cari di Google, oh ini jawabannya ini, di copy paste dikirim, jadi nggak sempat dibaca juga gitu loh ya. Nah saya ngerti ini soalnya apa, soalnya setiap saya kasih tugas kok jawabannya sama semua gitu loh, siswa yang satu sama siswa yang lain itu sama gitu kan. Nah itu kan ada indikasi ya, itu tadi dari Google gitu kan, cari Google jawabannya, terus habis itu di copy paste kirim ya, nggak dibaca itu loh saya itu. Nah kalau lewat ditulis kemudian difoto itu kan berarti otomatis pasti mau nggak mau kan nulis baca kan. Nah maksud saya seperti itu. Tapi ya saya percaya aja deh, positif aja. Anda kerjakan baik-baik gitu ya, nggak cuman copy paste gitu kan, seperti itu. Ya nggak apa-apa Mbak Dona ya, boleh kok yang kemarin itu. Aduh. Nah sebetulnya untuk KF itu kan ya nggak tahu ya, saya soalnya saya bukan yang menghandle KF. KF itu kan ya sebetulnya dia, setahu saya loh ya, diajari mengenai ya ini komputer, Microsoft Word gitu-gitu. Ya. Kalau dulu angkatan yang dulu saya taunya seperti itu. Nah itu nanti sebetulnya mengenai Microsoft Word, PowerPoint dan lain sebagainya itu nanti ke pelajaran KF. Ya, oke. Okay. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Itu aja sih tugasnya, itu aja. Ya, Anda cari contoh procedural text dari internet boleh, atau enggak Anda cari di mana, bisa kan ada tuh di sampo atau di rinso sabun gitu kan ada biasanya kan, cara penggunaan sabun itu kan ada juga di produk-produk itu kan ada juga. Boleh juga, terserah. Terus habis itu Anda tunjukkan goalnya yang mana, metodenya yang mana, materialnya yang mana gitu loh. Terus Anda kerjakan di Microsoft Word. Ya itu, buat yang ngirim di Gmail ya itu kan sudah saya tulis. Angkatan 4.kpctwn@gmail.com. Nah kan, ya yang emailnya error, yang nggak bisa pakai email atau apapun alasannya, ya sudah pakai cara yang lama. Anda foto, Anda upload di grup, ya udah, solusinya kan itu. Tapi usahakan fotonya yang jelas, terus juga tulisannya jangan kecil-kecil ya, kalau kecil susah bacanya. Soalnya kemarin tuh saya baca, aduh kadang itu susah sih. Kalau yang dikirim di foto itu memang nggak, bacanya itu susah ya. Ya ada yang tulisannya kecil-kecil gitu kan. Udah gitu fotonya itu kalau diperbesar itu pecah. Jadi saya mau baca sudah pusing duluan. Ya. Gitu. Jadi yang kalau memang bisa
dibuat di Microsoft Word lebih rapi kan, enak. Kayak kemarin terakhir itu punya Mbak Mugi ya, punya Mbak Mugi kalau nggak salah, itu kan diketik di Word ya kan, diketik di Word. eh itu saya bisa koreksi, jelas bacanya enak ya kan, cepat koreksinya. Oh, yang mau kelas komputer itu di Indosuara itu juga buka kelas komputer. Kebetulan saya yang ngajar juga. Jadi boleh juga kalau misalnya Anda ada waktu luang gitu kan, mau ikut kelas di Indosuara, itu ada juga kelas komputer. Nanti diajari mengenai Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Kebetulan saya juga ngajar dengan satu teman saya juga ya. Oke, yang mau aja, yang mau dan bisa kan, yang mau dan bisa ya. Kalau misal bisa ya. Ini kan kebetulan gelombang pertama sudah selesai. Gelombang pertama sudah selesai. Kemungkinan gelombang kedua itu dibukanya bulan depan, bulan Januari. Biasanya kita kelasnya itu hari Minggu jam 1 sampai jam 3. Ya harus datang. Soalnya kalau kita belajar komputer online itu susah ngajarinya. Ya, kalau kita belajar komputer online kan susah. Tekan ini, yang mana gitu kan, tidak bisa. Tapi kalau datang langsung kan tekan yang ini, saya bisa nunjukin tombolnya yang ini gitu loh. Jadi ya Anda nggak harusnya kan, terserah Anda, orang Anda sudah bayar ya harusnya datang, rugi kan kalau sudah bayar nggak datang gitu kan. Ya, jadi harus nggak harus ya, ya Anda sudah bayar, kalau nggak datang rugi kan gitu. Ya harus datang sebetulnya. Ya kalau bisa aja gitu kan. Nah kebetulan kan saya ngajar, jadi saya tahu informasinya gitu loh. Oke. Oh ya, saya mau sampaikan satu lagi. Mungkin saya dalam mengajar itu tidak banyak menggunakan bahasa Inggris. Ya, saya nggak banyak pakai bahasa Inggris. Karena saya khawatir materinya nggak tersampaikan. Kalau saya pakai Inggris nanti Anda nggak, yang bahasa Inggrisnya masih dasar-dasar banget itu nggak mudeng saya ngomong apa. Ya, saya khawatirnya seperti itu. Makanya kalau saya ngajar, saya prefer pakai bahasa Indonesia dulu. Nanti mungkin kelas 2, kelas 3 mulai ada pakai bahasa Inggris gitu kan. Gitu loh. Jadi mohon dimaklumi kalau ya campur-campur nggak masalah. Mohon dimaklumi kalau saya pakainya mostly in Indonesia ya. Karena tadi alasannya saya takutnya Anda nggak paham gitu loh kalau saya ngomong in English. Nah sebetulnya kan ada ya pelajaran speaking kan, bener nggak? Ada kelas speaking nggak? Khusus speaking, conversation. Setahu saya ada ya. Oh nggak ada loh, nggak ada ya. Oh, kok saya pernah baca itu ada kelas khusus speaking ya? Oh nggak ada ya. Jadi cuman bahasa Inggris saja ya. Oh, oke. Saya pikir ada ya. Kalau ada kan, saya pikir untuk yang benar-benar yang speaking nanti ke kelas itu gitu loh. Jadi saya ke materi aja gitu kan, ke grammar, structure gitu loh. Kalau speaking bisa di kelas itu. Ternyata nggak ada ya. Oke. Mungkin bisa diusulkan ke pengurus ya kan. Minta kelas khusus speaking ya, khusus loh ya. Jadi yang benar-benar cuman isinya ngomong-ngomong aja, nggak ada materi gitu kan. Soalnya kalau ya materi yang ngomong-ngomong, nanti materinya nggak keburu gitu loh. Ya,
materinya ya nggak keburu, saya takutnya seperti itu. Ini Mbak Muki tanya apa nih? Balik lagi ke Indosuara. Oh, Indosuara juga ada kelas Inggris ya? Di Indosuara itu juga ada kelas Inggris kalau nggak salah itu. Ya, ada juga ya. Ada ya, di Indosuara juga ada kelas Inggris. Iya, bayar. Kalau di Indosuara bayar. Kalau Anda mau yang gratis itu di IPIT juga ada. Ya, IPIT juga ada kelas Inggris. Ya, di IPIT juga ada. Anda boleh ikut juga di IPIT ya. Iya, di IPIT nggak bayar, free. IPIT itu kantornya itu dekat di Indosuara, di Taipei ya. IPIT itu kelasnya di dekat Indosuara, sampingnya kalau nggak salah ya, sampingnya. Kantornya di sampingnya. Nah, nanti kalau Anda mau tahu, ya kebetulan besok Minggu tanggal 27 itu saya kan ngajar juga di Indosuara. Ya kalau mau ketemu di Taipei saya tunjukin gitu loh. Saya tunjukin apa tempatnya. Di IPIT itu ada gratis juga. Dulu saya tuh pernah juga bikin kelas yang Inggris gratis gitu ya. Tapi kayaknya lama-lama itu siswanya semangatnya itu kurang gitu loh. Jadi dulu saya bikin kelas bahasa Inggris gratis. Tapi lama-lama kayak kurang greget gitu kan. Nah, akhirnya saya buat yang berbayar ya. Saya bayar, saya kasih tarif gitu kan. Nah, itu lebih efektif gitu kan. Karena kadang orang kan merasa, aduh aku udah keluar uang nih ya kan, aku harus maksimal kan gitu. Beda kan kalau yang gratis, gratis aja kok ya kan, nggak ada semangat, aku nggak datang ya nggak apa-apa, nggak rugi gitu kan. Nah kalau bayar kan sudah, wah, apa ya istilahnya, rumongso ya apa sih? Rumongso ya, maksudnya sudah bayar masa nggak datang kan rugi, jadi harus datang maksimal gitu kan. eh apa tidak tahu sertifikatnya, nggak tahu ya, di IPIT nggak tahu ada sertifikat atau enggak. Kalau di Indosuara ada sertifikat, saya tahu ya, di Indosuara ada sertifikat. Oh, ada piala juga, saya nggak tahu juga dapat piala atau enggak, entah, nggak tahu. Cuman saya sampaikan ya, kadang kan kalau yang gratisan gitu kan, tapi ya nggak selalu sih, karena gurunya juga merasa nggak dapat uang gitu kan. Kadang nggak profesional gitu loh. Tapi ini menurut saya aja sih, nggak tahu, jangan digeneralisasi ya, jangan maksudnya diumumkan gitu, maksudnya jangan digeneralisasi gitu kan, karena nggak, gurunya juga nggak bayar sukarela gitu kan, jadi mungkin loh ya, kurang profesional gitu loh, mungkin loh, ini pandangan saya aja sih, tapi nggak tahu juga. Oh, nggak tahu mengenai proses apa, nggak ngerti ya, proses apa ini maksudnya, programnya gitu ya, nggak tahu kalau secara detailnya seperti apa, nggak tahu saya. Kalau di Indosuara ya Anda sudah bayar, kalau nggak datang ya rugi kan gitu ya. Di Indosuara karena Anda sudah bayar nggak datang rugi gitu kan. Ya di IPIT itu ada Inggris, ada, setahu saya ya Inggris ada, komputer ada juga ya, Mandarin ada.
ya Anda kalau ada waktu gitu kan, ada keinginan, ikut aja itu kan, apalagi kalau gratis kan it's okay gitu kan. Udah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kasih kesempatan Anda untuk mengerjakan tugas ini. Ya, ya, oke. Gitu aja. Selamat malam. Selamat mengerjakan tugas ya. Nanti yang sudah selesai boleh di email. Kalau tidak bisa email, emailnya error, whatever you say, di-upload aja ya, di foto di-upload, tapi mohon tulisannya yang jelas. Terus motonya juga yang jelas. Jadi bacanya enak gitu kan. Oke, gitu aja. Terima kasih. Selamat malam.